elaborasi gitu. Jadi kita ada gambaran, oh kira-kira ini masih ada repairing atau mungkin saran masukan lah ya, yang nantinya bisa di apa namanya untuk perbaikan gitu ya, digunakan dimanfaatkan untuk perbaikan. Oke, baik sudah terlihat kelompok 7 Sidki, Fairul, ada Sarah. Dipersilakan kelompok 7 untuk mulai presentasinya. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Sidki Hoirudi Wijaya, lalu kedua ada Fairul Akhir Al-Fatio atau saya sendiri, lalu yang terakhir ada Sarah Nur Faiza. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil akhir proyek kami, yaitu Kampus Care. Nah, Kampus Care ini sebagai sarana pengaduan fasilitas yang rusak berbasis web. Lanjut. Baik, latar belakang proyek Kampus Care ini didasari oleh 3 masalah utama dalam manajemen fasilitas kampus saat ini. Pertama, birokrasi yang membingungkan mahasiswa. Yang kedua, ada proses yang masih manual sehingga penanganan menjadi lambat. Dan ketiga, tidak adanya transparansi status perbaikan. Kami melihat ada celah komunikasi yang putus antara mahasiswa sebagai pengguna fasilitas dan pihak Sarpras sebagai pengelola. Oleh karena itu, Kampus Care hadir sebagai solusi digital untuk menjembatani celah tersebut. Next. Kampus Care dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, kami ingin menyederhanakan alur pelaporan menjadi satu arah agar mahasiswa tidak bingung lagi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja agar perbaikan lebih. Yang ketiga, memberikan transparansi sehingga mahasiswa tahu status laporan mereka sudah sampai. Dan akhirnya, menjaga kenyamanan lingkungan kampus demi mendukung kegiatan akademik yang optimal. Next. Di use case kami ada 3 aktor utama. Yang pertama ada mahasiswa sebagai mahasiswa fitur extend berupa lupa password. Fitur utama mahasiswa di sini laporan mana yang kedua ada yaitu eksekusi fitur utama fitur ini digunakan pihak tanggung jawab dan dua ya berdasarkan laporan masuk serta melakukan alokasi mengaturnya atau gedung-gedung dari kampus. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Nah, di sini activity diagram dimulai dari halaman login. Nah, halaman login ini akan lanjut ke sistem, yaitu menampilkan halaman login. Lalu selanjutnya ada percabangan, yaitu lupa password. Jika ya atau lupa password, maka akan diarahkan ke input email. Jika tidak, akan dikembalikan ke halaman login. Nah, lanjut dari alamat input email. Lalu ada percabangan lagi, apakah valid? Nah, jika iya atau valid, maka akan lanjut ke ganti password. Nah, jika tidak, akan dikembalikan ke input email. Nah, selanjutnya dari ganti password ke halaman login lagi. Nah, selanjutnya di input email dan password akan dari sistem akan memverifikasi user. Nah, dari situ apakah valid? Jika tidak, akan dikembalikan ke input email dan password.
Jika iya, maka akan ke percabangan selanjutnya, yaitu apakah mahasiswa. Nah, jika mahasiswa atau ya, maka dashboard mahasiswa akan ditampilkan dan menampilkan laporan. Lalu selanjutnya tuh harusnya dari menampilkan laporan ke menambah laporan, karena di sini ada kesalahan, jadi mohon maaf. Nah, lalu selanjutnya jika dari apakah mahasiswa ini tidak, maka lanjut ke apakah teknisi. Apakah teknisi? Jika iya, maka dashboard teknisi akan ditampilkan. Lalu lanjut menyelesaikan laporan. Nah, setelah itu, jika apakah teknisi tidak, maka lanjut ke dashboard admin dan menampilkan laporan. Lalu selanjutnya, ke percabangan selanjutnya yaitu menugaskan teknisi. Apakah ya? Jika ya, berarti teknisi ditugaskan. Jika tidak, akan ke percabangan selanjutnya yaitu menambahkan mahasiswa. Jika ya, maka mahasiswa ditambahkan. Jika tidak, lalu ke selanjutnya menambahkan lokasi. Jika ya, lokasi akan ditambahkan. Jika tidak, teknisi akan ditambahkan. Next. Lalu di sini ada beberapa tabel yang kami buat. Total ada 6, yaitu user, admin, mahasiswa, teknisi, laporan, dan master ruangan. Nah, di tabel user ini berisi dari data dari pengguna tersebut, seperti dia itu mahasiswa, admin, ataupun teknisi. Nah, pada laporan ini berisi data dari laporan-laporan yang dibuat, seperti ada status menunggu respon, diproses, sudah dikerjakan atau selesai. Lalu ada admin yang berisi data spesifik dari si admin tersebut. Lalu ada tabel mahasiswa yang berisi data spesifik dari mahasiswa tersebut. Lalu ada tabel teknisi yang berisi data spesifik dari teknisi tersebut. Seperti keahliannya itu ada elektronik, furnitur, internet, kebersihan, atau lainnya. Lalu yang terakhir ada master ruangan. Master ruangan ini berisi data spesifik dari ruangan tersebut, seperti ruangan ada di fakultas mana, ada di lantai berapa, dan ruangan berapa. Next. Oke, mungkin selanjutnya. Tes. Tes. Oke, mungkin saya akan melanjutkan penjelasan untuk demo webnya. Bentar ya. Entire aja lah. Oke, jadi di sini untuk tampilan awal dari setiap usernya, yang pertama tadi kan udah dijelasin ya kalau Kampus Care ini memiliki 3 buah aktor atau 3 buah user, yaitu mahasiswa, lalu ada admin, dan yang terakhir itu ada teknisi. Nah, pertama-tama kita coba login sebagai mahasiswa dulu. Nah, di sini kita tinggal mahasiswa nanti tinggal input email kampus yang sudah diberikan oleh atau yang sudah didaftarkan oleh admin. Misalnya saya coba pakai akun saya. Salah, bentar ya. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard si mahasiswa. Di sini terdapat tombol filter yang dapat memudahkan mahasiswa untuk memantau laporan yang mereka buat gitu. Nah, di sini juga udah terdapat tabel yang berisi data-data laporan si mahasiswa itu. Kemudian kita bisa coba membuat laporan baru untuk
laporan kerusakan. Misal di sini nama fasilitasnya jaring AC gitu. Lalu pilih kategorinya. Di sini ada 5 kategori. Di sini bisa dipilih sesuai kategori elektronik. Kemudian pilih fakultasnya. Di sini ada Fasilkom. Pilih lantainya, ruangan. Kemudian di sini ada deskripsi kerusakannya. Kalian bisa jelasin secara detail ataupun singkat. Misal kurang dingin. Lalu di sini upload foto bukti dari barang yang rusak itu. Misal di sini udah saya siapin fotonya seperti ini. Lalu kita tinggal kirim laporannya. Nah, nanti akan muncul pop-up, lalu data dari laporan tadi itu bakalan muncul di tabelnya. Kalian juga bisa klik filter untuk mempermudah. Nah, setelah datanya, selain itu juga di tabelnya kalian bisa klik untuk munculkan pop-up detail laporan kalian gitu. Kalian bisa melihat detail dari laporan yang sudah kalian buat gitu. Di sini misal fasilitasnya apa, waktu, kategori, fakultas, dan lain-lain. Dan juga statusnya masih menunggu gitu. Menunggu respon dari admin dan teknisinya. Mungkin untuk fitur dari mahasiswa seperti ini aja ya. Kita coba ke dashboard si admin. Admin ini akunnya udah langsung dibuat dari database-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard administrator yang dimana ada berisi tabel dari seluruh data laporan mahasiswa. Lalu di sini juga ada filter yang fungsinya untuk memudahkan si admin tersebut. Kemudian di sini ada isi tabel data laporannya. Misal di sini itu tadi kan saya udah buat nih laporan baru. Di sini juga kalian bisa, maksudnya si admin bisa klik untuk melihat detail dari laporannya gitu. Di sini juga gambarnya bisa diklik untuk melihat gambarnya. Kemudian ketika admin udah selesai menganalisis kalau ininya valid gitu, nanti di sini ada aksi assign yang dimana assign ini untuk memilih gitu, pilih teknisi yang ingin ditugaskan sesuai kategorinya gitu. Misal tadi kan AC ya, di sini ada 3 teknisi pilihan. Di sini saya sesuaiin aja kategorinya itu elektronik. Kemudian di sini juga ada deadline gitu. Admin bisa menentuin deadline teknisi kerjain dari kapan ke kapan supaya nggak ngaret gitu lah kerjanya. Setelah itu kita tinggal klik simpan. Tunggu sebentar. Nah, jadi teman-teman ketika si admin itu mengirim tugas ke si teknisi, nanti akan muncul email dari yang sudah didaftarkan oleh si admin gitu ke email teknisi. Jadi di sini misalnya ada email. Ini email dari si teknisinya, kita coba refresh. Nah, nanti si admin nanti sistemnya akan otomatis ngirim email gitu ke email teknisi kalau ada tugas yang harus dikerjakan oleh dia. Ini tampilannya, fasilitasnya apa, lokasinya di mana, deadline-nya itu kapan gitu. Jadi sistemnya itu si teknisi nggak perlu harus secara real time 24 jam di web gitu. Jadi mereka bisa mengetahui kalau ada tugas tinggal lihat emailnya. Nanti akan muncul emailnya. Nah, selain itu juga di admin itu ada sidebar yang dimana di sini ada kelola teknisi yang dimana fungsinya untuk menambahkan teknisi sesuai kebutuhannya. Misal di sini udah ada kaliannya furnitur, internet, elektronik, misal mau nambah lagi nih. Contoh nambah misal gitu. Nomornya. Lalu pilih kalian utamanya, misal di sini ada kebersihan bangunan. Nah, ini emailnya kalau bisa email asli gitu dari si teknisinya supaya bisa dikirim email ke HP-nya si teknisi tersebut. Nah, kalau di sini juga ada fitur kalau misalnya emailnya udah terdaftar nggak bisa didaftarin lagi gitu. Jadi harus emailnya yang berbeda daripada email yang udah ada di sini gitu, harus beda. Selain itu juga ada kelola mahasiswa yang dimana jadi untuk kampus ataupun fakultas yang mau gunain web ini itu nanti data-data mahasiswanya di input oleh si admin sendiri gitu. Jadi si mahasiswa nggak register sehingga ya bisa menutup kemungkinan kalau misalnya orang lain yang daftar. Jadi di sini tinggal klik tombol form daftar mahasiswa.
isi detailnya, nama mahasiswa, kelasnya, lalu kredensial akun yang dipakai buat mahasiswa untuk login ke web ini gitu teman-teman. Seperti itu untuk kelola mahasiswa. Lalu ada kelola lokasi yang dimana tentu saja fungsinya untuk menambahkan lokasi yang diinginkan. Jadi web ini tuh nggak cuman buat satu fakultas aja gitu, jadi bisa scalable atau lebih dari satu fakultas atau bahkan satu kampus kalau pengen digunain. Contohnya kita misal mau nambah gitu, fakultasnya fisip, lalu kita klik tabelnya, di sini ada daftar ruangannya, tinggal ditambah. Misal di sini pilih lantai berapa, pilih lantai 1. Nah, kelasnya kelas apa, misal lantai 1 itu data usaha. Kita simpan, nanti akan muncul dan tersimpan di database data ruangan lantai 1-nya. Seperti itu teman-teman. Untuk fitur-fitur yang ada di admin. Lanjut lagi, tadi kan kita udah nge-assign atau menugaskan si teknisi. Statusnya udah berubah nih, jadi menunggu respon. Yang awalnya itu menunggu doang. Jadi maksud menunggu respon ini menunggu respon si teknisinya untuk menerima tugas tadi. Kita kembali ke halaman login untuk melihat dashboard dari si teknisinya menggunakan akun ini. Coba misal kesalahan. Oke, mungkin saya lupa password. Untuk akun ini kita coba fitur dari lupa password di web ini. Kita coba klik. Nah, di sini kita disuruh input untuk email yang udah terdaftar. Kalau misalnya nggak terdaftar, nanti nggak bisa gitu. Jadi harus email yang udah terdaftar di web ini gitu, yang di database. Kita coba. Kalau misalnya udah terdaftar, nanti akan kirim OTP, kode OTP ke si email ini gitu. Kita coba lihat terkirim nggak. Oke, di sini emailnya udah terkirim ya teman-teman. Di sini kodenya. Kita coba salin, kita masukkan ke verifikasinya. Di sini juga ada fitur kirim ulang juga. Kalau misalnya emailnya nggak kekirim, bisa coba klik ini yang kirim ulang. Kemudian di sini tinggal kalau misalnya OTP-nya valid, tinggal ganti password baru yang kalian ingat. Nah, password berhasil dibuat. Kita coba lagi login pakai password baru itu. Oke teman-teman, ini untuk area dashboard dari teknisi, simpel saja. Jadi di sini ada tabel laporan yang udah ditugaskan oleh admin gitu, nanti akan muncul di tabel teknisinya. Nah, di sini ada statusnya menunggu respon. Di sini teknisi bisa klik juga nih buat pop up detailnya untuk melihat alatnya di mana, ruangannya di mana, tengganya di mana, deskripsinya apa. Lalu di sini ada tombol terima tugas sekarang. Tugas terima. Jadi, nah di sini teknisi bisa mulai proses kerjanya gitu sampai selesai. Nah, statusnya nanti akan berubah jadi sedang dikerjakan. Jadi nanti di dashboard admin ataupun dashboard mahasiswa bakalan berubah juga statusnya teman-teman. Nah, misal nih, ini udah 1 minggu gitu, si teknisi berhasil ngerjain. Kita tinggal klik lagi. Nah, ini ada drop down untuk bisa pilih masih dikerjakan atau sudah selesai. Misal kita udah selesai nih, lalu kita bisa kirim catatan juga kalau sudah selesai. Dingin sekarang. Oke, kita simpan progresnya. Nanti statusnya akan jadi selesai. Sekarang kita coba lihat di dashboard mahasiswanya teman-teman. Nah, status dari laporan tadi itu udah selesai dan juga catatan teknisnya tertambahkan. Seperti itu untuk keseluruhan fitur utama dari web Kampus Care ini. Nah, mungkin juga di admin kita bagi coba. Klik. Yalah. Nah, di admin juga di sini ada udah selesai juga gitu ubah. Statusnya di sini juga kalau misalnya kalau mahasiswa banyak yang daftar gitu, udah penuh, udah selesai juga statusnya. Di sini admin bisa menghapus datanya kalau memang udah kepenuhan gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari web Kampus Care ini. Sekarang mungkin saya coba jelasin singkat implementasi atau struktur kodenya. Jadi di sini ada
ada 8 folder ya teman-teman, dengan 2 file di luar folder itu, yaitu ada index PHP, ini adalah tampilan login, logout itu ketika user klik logout. Kemudian folder admin ini adalah isi seluruh tampilan dari dashboard si admin tersebut. Kemudian aset adalah aset-aset yang digunakan kayak tampilan ataupun JavaScript dari web, lalu ada image untuk background login tadi, lalu ada bootstrap, menyimpan bootstrap juga. Kemudian di sini ada folder config yang fungsinya untuk mengkoneksikan ke database, lalu ada folder lupa password yang fungsinya untuk menampilkan seluruh tadi proses lupa password. Kemudian ada mahasiswa, yaitu nampilin dashboard, seluruh dashboard mahasiswa. Lalu di sini ada source, yang source itu isinya adalah proses-proses dari setiap tampilan ke database-nya gitu teman-teman. Misalnya ada proses admin, lalu ada proses login, proses lupa password, dan lain-lain sebagainya. Jadi proses ini isinya yang interaksi dengan database-nya. Kemudian di sini ada teknisi yang terakhir, yaitu berisi tampilan dari dashboard si teknisi. Kemudian terakhir itu ada uploads. Ini foto-foto yang disimpan oleh web tadi. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami.